Chris Lauren terpaksa menikahi Alicia Arinita akibat hutang dan perjodohan orang tuanya. Pernikahan tersebut dilakukan setelah orang tua Alicia Arinita punya hutang ke orang tua Chris Lauren. Benarkah kabar pernikahan Chris Lauren dan Alicia Arinita tersebut? Jawabannya benar, tetapi hanya cerita dalam sinetron saja. Chris Lauren dan Alicia Arinita bermain bersama di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda bukan sekedar menceritakan pernikahan akibat perjodohan pada umumnya. Ada banyak konflik dan rahasia dalam sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, kata Gunawan, senior manager. Cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini berbeda dari kisah sinetron lainnya. Ada juga nilai pengorbanan dan ketulusan yang membuat serial ini lebih menarik dan diharapkan menjadi tontonan favorit pemirsa TV, ujar Gunawan. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda mengisahkan Kinanti, gadis cantik yang tinggal bersama ayahnya yaitu Herman. Kinanti juga tinggal dengan ibu tirinya yaitu Melissa dan adiknya Sarah. Suatu hari, musibah datang menghampiri keluarganya saat pabrik yang menjadi proyek Meli Herman meledak dan terbakar. Untuk membayar hutang perusahaan dan karyawannya, Herman terpaksa menemui Abimana, pengusaha muda kaya raya dan arogan. Abimana bersedia menyerahkan bantuan berupa uang dengan syarat Herman harus memberikan Sarah untuk dijadikan istri Abimana. Herman tidak memiliki pilihan lain selain terpaksa menyetujuinya. Di suatu sisi, Sarah sudah memiliki kekasih bernama Bastian, namun Sarah tidak bisa menolak perjodohan tersebut demi keluarganya. Kinanti merasa iba terhadap apa yang menimpa adiknya. Ia juga tidak bisa berbuat apapun, terlebih lagi tidak menyukai Abimana. Sebelumnya, Kinanti pernah tidak sengaja bertemu dan terlibat adu mulut karena sikap Abimana yang kasar dan sombong. Saat hari pernikahan dengan Abimana tiba, Sarah memutuskan kabur bersama Bastian. Kinanti yang saat itu seharusnya mendampingi adiknya ikut panik ketika Sarah tiba-tiba menghilang. Kinanti nekat menggantikan Sarah sebagai pengantin tanpa diketahui Abimana dan orang tuanya. Bagaimana nasib Kinanti setelah pernikahan? Apa sebenarnya yang telah direncanakan oleh Abimana? Saksikan terus sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda hanya di Antv. Sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda pada episode yang ke-137, Kinanti makin takut. Alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda semakin menarik. Akan ada kejutan baru dari karakter utama yakni Kinanti dan Abimana. Tak hanya itu, cerita kisah cinta Anita dan Kevin akan menggugah selera. Hasil lab semakin membuat Kinanti khawatir keesokan harinya. Kinanti makin merasa badannya gak enak, pusing. Akhirnya Kinanti putuskan buat ke klinik. Kinanti diminta tunggu hasil lab. Kinanti jadi kepikiran hasil lab, takut dia ada penyakit yang menyebabkan gak bisa punya anak. Abimana yang lagi nyetir di sebelah Kinanti heran dengan sikap Kinanti. Abimana pelototin Kinanti, suruh Kinanti jujur apa yang terjadi. Meski membuatnya semakin khawatir, Kinanti merasa nyaman karena ada Abimana yang menemaninya. Kevin ajak Anita untuk bertemu teman-temannya. Awalnya Anita ragu dan merasa enggak pede, tapi Kevin meyakinkan Anita bahwa semua akan baik-baik saja. Kevin pun dan dengan bangga gandeng Anita. Hal itu membuat Anita jadi makin cinta sama Kevin. Mereka pun semakin serius menjalani hubungan. Oma sempat curiga dan bertanya ke Reno ada hubungan apa antara Anita dengan Kevin. Reno yang belum tahu apa-apa jadi terkejut. Dia pun langsung menanyakan hal itu pada Anita, tapi Anita cuma bilang sedang ada urusan bisnis dengan Kevin. Cuma tidak bilang bisnis apa. Reno pun merasa makin curiga dan ajak Kevin ketemuan setelah dia pulang dari bulan madu. Lalu Kinan kepikiran soal hasil tesnya. Dia sempat khawatir kalau dirinya lah yang bermasalah. Keesokannya saat Abi berangkat kerja, Kinan alasan nggak bisa ikut karena nggak enak badan. Namun ternyata Kinan diam-diam datang ke rumah sakit. Dia pun shock saat melihat hasilnya. Setelah itu dia nggak pulang dan memilih untuk menyendiri sejenak. Bahkan telepon Abi pun enggak diangkat. Hal itu membuat Abi kalang kabut. Abi marah-marah ke Jumi dan supir karena enggak ada yang tahu di mana Kinan. Oma Rima dan Iyang Marta pun ikut panik mencarinya. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan Terpaksa Menikahi Tuan Muda hanya di Antv. Sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda pada episode yang ke-150, kecurigaan Abimana pada Kinanti. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda pada episode yang ke-150 sudah tayang pada Kamis 6 Januari 2022.
Semakin mengunjungkan hati pemirsa, hubungan Kinanti Lestari dan Abimana Suedirja atau Tuan Muda semakin seru diikuti. Kinanti berbohong alasan mau pergi beli pembersih muka. Kinanti pergi bersama supir, lalu Abimana curiga dan mengikutinya. Ternyata Kinanti pergi ke ATM. Abimana pikir ruang ATM tersebut buat Herman. Ia mencoba mendatangi Herman, dia malah salah sangka. Sesampainya di rumah, Kinanti menyimpan uangnya dan menyadari ternyata Abimana gak ada di kamar. Kinanti tanya ke Juni, dia bilang gak tahu. Lalu tanya ke Sepam, bilang kalau Abimana pergi membuntuti mobil Kinanti. Kinanti panik, takut Abimana tahu. Kinanti melihat gelagat Abimana, ternyata Abimana sedang bersantai. Abimana meminta Kinanti untuk membaca air hangat. Kinanti pun bergegas ke dapur tanpa membawa HP. Abimana langsung cek HP Kinanti lalu cari historis chat, tapi gak ada yang mencurigakan. Sementara itu, Amanda mencoba melamar kerja di sebuah tempat penitipan anak. Amanda pun diterima dan bertemu dengan Rendra. Rendra terpesona dengan pesona Amanda dan mengaguminya. Kinanti aja Abimana buat cari furnitur bayi saat makan siang di luar. Abimana dan Kinanti tidak sengaja bertemu Karina yang lagi makan siang sama Dion. Kinan curiga sama Karina sampai telepon Herman. Karina pun jadi tidak nyaman dan ajak Dion pergi dari tempat itu. Dion terang-terangan mendekati Karina. Amanda mulai bekerja, dia terlihat senang dan menikmati pekerjaan barunya. Ternyata teman kerjanya yang bernama Rendra diam-diam memperhatikan Amanda. Rendra pura-pura izin mau fotoin Amanda buat brosur iklan daycare mereka di internet. Tapi sembari candid foto Amanda. Awalnya Amanda senang sama sikap Rendra yang sopan dan baik. Namun kelama-lama Amanda serba salah karena Rendra menunjukkan perhatian yang lebih dari teman. Saat pulang dari rumah Rini, Davi tidak sengaja melihat postingan Amanda berisi foto dia saat ngurus daycare. Davi jadi penasaran dan mendatangi tempat itu. Amanda pun terkejut Davi tiba-tiba datang. Mereka pun ngobrol. David mengatakan dia senang melihat Amanda sudah kembali membaik. Amanda tanya apa sudah ada perkembangan soal kasus Radit. David bilang belum ada. Amanda berharap agar kasus cepat selesai. Karena Amanda capek dianggap jadi jahat terus. Saksikan terus keseruan cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda hanya di Antv.